Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul di rumah Allah ini, dan kita berharapkan kita menjadi orang-orang yang berada dalam ghasyyathumur rahmah sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada dalam sahihain, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahu Allahu fi man indah. Orang-orang yang diliputi oleh diturunkan ketenangan dalam diri kita karena kita berada di majelis ilmu, berada di masjid, kemudian diliputi oleh rahmatnya Allah Ta'ala, dinaungi oleh para malaikat, dan akhirnya kita disebut oleh Allah Ta'ala di sisinya bersama para makhluk paling mulia, yaitu para malaikat yang berada di sisinya. Maka alhamdulillah sampailah kita pada akhir penghujung bulan Desember ini, tahun 2023 ini. Yang ini adalah kajian terakhir kita mungkin, dan karena akhir maka saya membahas dari bab akhir dari buku yang saya tulis ini. Buku ini sama dengan buku yang saya bawa kemarin, yaitu Sahifat. Dulu terbit judulnya Sahifatillah Amal, kemudian sekarang saya kasih judul Thariqus Shalihin, dan insyaallah akan diterbitkan kembali dalam bentuk lengkap seperti ini dengan beberapa penambahan dan perubahan isi. Bab akhirnya adalah keutamaan jihad dan kaitannya. Kalau udah ngomong jihad nih orang kadang, wah ini radikal nih kan. Ya memang radikal orang. Radikal itu kan artinya orang sesuai dengan akarnya. Kalau akarnya lemah, maka tercerabutlah Islam kita ini. Akar yang lemah itu akan menghasilkan Islam yang ya model Islam Nusantara, Islam liberal, itu karena akarnya sudah dilemahkan. Ya, jadi Islam tapi bukan Islam gitu. Karena akarnya sudah dicabut, KTP-nya doang yang Islam. Ya, orang nggak sholat nggak apa-apa, orang bermaksiat nggak apa-apa, semua serba boleh lah, suka-suka orang aja. Jadi Tuhan ngikutin selera orang. Ya sudah, tidak usah beragama kalau gitu. Nah, bab pada jihad dan kaitannya ini kita bagi menjadi 3 pasal. Pertama, pasal tentang talabul ilmi atau menuntut ilmu, karena itu bagian dari jihad. Awalnya bahkan awal dari jihad itu adalah talabul ilmi. Orang kalau nggak punya ilmu ya tidak bisa berjihad. Nanti dia akan, nah kalau nggak punya ilmu nanti jihadnya kayak orang-orang yang takfiri model ISIS itu atau model teroris itu, karena dia berjihad tanpa ilmu atau dengan ilmu yang sesat. Nah, maka dari itulah harus ada ilmu.
Makanya para ulama meletakkan bab jihad itu di mana? Di akhir. Kalau kata sebagian ulama supaya jangan berjihad orang yang tidak mengerti bab taharah. Ya. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, ada santri yang sholat maghrib 2 rakaat gara-gara mengqasar. Isya 4 jadi 2, tentulah yang 3 juga jadi 2 katanya. Maghrib diqasar jadi 2 rakaat. Bagaimana mau berjihad kalau maghrib aja 2 rakaat? Jadi menuntut ilmu atau ta'lim itu memang harus selalu ada, terutama ilmu-ilmu mendasar. Ya, dari kita kecil, anak-anak mulai yang TPA diajarkan ilmu-ilmu mendasar itu, ditanamkan akidah. Ya. Akidah itu apa maksudnya? Dimana kita merasa bahwa agama Islam itulah yang paling benar. Itu akidah awal. Akidah awal yang ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka TK TPA, itulah yang ditanamkan. Itu namanya akidah. Nah, dengan dasar itu mereka akan mengikuti seluruh apa yang diajarkan dalam agama Islam itu. Kemudian yang kedua adalah harusnya didakwah dulu. Jadi tujuan utama dari jihad perang itu atau qital adalah dakwah. Maksudnya Islam ini kan disebarkan dengan apa? Ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Benar apa tidak? Benar. Cuman kadang dia membawanya kepada hal yang salah. Tapi bahwa Islam disebarkan maksudnya dengan pedang itu dengan kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, bagaimana mau menyebarkan ajaran agama ini? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah menyebarkannya bagaimana? Menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Dengan apa? Dengan perang. Maka dari itulah ada bab jihad. Bahkan semua ulama ijma, bahkan dalam kitab-kitab fikih kita akan temukan kalimat misalnya jihad itu wajib setahun sekali. Setahun sekali kita harus perang. Maksudnya menyerang negeri-negeri yang tidak ada perjanjian dengan kita. Itu namanya jihad tolak atau jihad ofensif. Menaklukkan negeri-negeri yang belum Islam untuk menyampaikan dakwah Islam ke sana. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada negeri-negeri dan para sahabat, para khalifah kepada negeri-negeri yang ditaklukkan, yang asalnya hanya dari Madinah. Kemudian negeri mana yang pertama kali ditaklukkan? Mekah yang tadinya kotanya orang kafir, musuh utama dakwah Islam. Lalu kemudian ditaklukkan dengan apa? Bawa pasukan, barulah mereka takluk. Nah, sampai di sana tidak dipaksa untuk masuk Islam, karena memang Islam itulah cara kita mengkompromikannya dengan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi memang tidak dipaksa dia untuk masuk Islam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, apakah masih ada orang kafir? Banyak, masih. Dan mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mau masuk silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Dengan syarat kalaupun menyembah berhala tidak boleh lagi di Ka'bah, karena Ka'bah sudah menjadi milik kaum muslimin, dia masjid, harus disucikan dari Ka'bah. Maka 300 berhala dihancurkan. Kenapa? Bukan menghancurkan tempat ibadah non muslim, bukan, tapi karena Ka'bah atau Masjidil Haram itu milik orang Islam. Jadi kamu kalau mau ibadah di rumah masing-masing saja sana, bawa berhala kamu ke rumah masing-masing, begitu kira-kira ya. Jadi penghancuran berhala di Mekah itu di Ka'bah atau sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram itu karena Masjidil Haramnya milik orang Islam, bukan kita menghancurkan tempat ibadah orang yang tidak mau masuk Islam. Anda mau beribadah silahkan cari tempat lain dan atau di rumah Anda masing-masing. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi Islam hatta dia berkuasa pada satu negeri pun tidak memaksakan penduduk negeri tersebut untuk memeluk Islam. Hatta di Madinah ketika Rasulullah SAW hijrah, apa semuanya dipaksa jadi masuk Islam? Kan enggak.
Yahudi masih ada, penyembah berhala juga masih ada. Siapa orang sahabat terakhir masuk Islam? Ada Pak ini. Sahabat terakhir yang masuk Islam di Madinah adalah Abu Darda. Jadi kan ada sejarah, dia masih nyembah berhala ketika Rasulullah SAW itu ada di Madinah, sampai akhirnya berhalanya dihancurkan oleh saudara tirinya Abdullah bin Rawaha. Tadinya dia mau marah, tapi pas mikir-mikir, iya ya, dia disembah, dia membela dirinya sendiri pun tidak bisa. Ya sudahlah, kalau gitu berarti dia bukan Tuhan. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, sementara di lain pihak masih ada Yahudi, masih ada. Dan Yahudi di Madinah itu diusir atau diperangi bukan karena dia Yahudinya, tetapi karena mereka mengkhianati perjanjian. Maka sekarang orang mengatakan kita memerangi Yahudi di Israel sana bukan karena Yahudinya. Itu benar, tapi karena mereka zalim, dia menjajah negeri kaum muslimin. Maka siapapun, mau Yahudi, mau Nasrani, atau bahkan sesama Islam sendiri pun yang, dan itu terjadi di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika yang menjajah negeri kaum muslimin, Damaskus waktu itu diserang oleh Tartar dari Mongol. Tartar itu sudah masuk Islam rajanya. Jadi ketika dia menyerang Baghdad tahun 500 berapa 400-an sekian, khalifah terakhir Bani Abbasiyah, Holagu namanya, dia masih musyrik, tapi anaknya kemudian masuk Islam. Lalu kemudian cucu-cucu semua keturunannya akhirnya masuk Islam, Raja Tartar itu. Tapi masuk Islam dengan masih ada sedikit membawa ajaran-ajarannya, misalnya masalah perundang-undangan, mereka punya hukum sendiri. Kemudian juga ada beberapa hal, misalnya perkawinan incest, yaitu di mana seorang anak menikahi mantan ibu tiri. Itu masih mereka lakukan, makanya beberapa raja juga hasil pernikahan dari itu. Termasuklah Raja Tartar di masa Ibnu Taimiyah itu bergelar Sultan Mahmud Qazan. Itu gelarnya itu, Raja Tartar Mongol, sudah masuk Islam. Sebagian besar pasukannya juga sudah masuk Islam. Ada yang masih musyrik agama mereka, agamanya orang Mongol. Ada yang Nasrani, ada yang pokoknya campur-campur lah gitu. Nasionalisme Tartar, tapi udah masuk Islam. Makanya ketika mereka menyerang Damaskus, orang-orang pada bingung, kita melawan gak ya? Kan ini sesama muslim ini. Maka disitulah keluar fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa yang dari jilid 28 kalau jilid lama. Kemudian beberapa rasail atau beberapa surat dari Ibnu Taimiyah yang menerangkan bahwa mereka itu, memerangi mereka itu adalah jihad yang syar'i, dan kita mati syahid, kita melakukan jihad difa' dan lain-lain. Akhirnya diperangilah Tartar itu karena mereka menyerang, Nah, itu kaitan dengan jihad dakwah dulu. Jadi ketika Islam datang ke suatu negeri, maka yang dilakukan adalah mendakwahi negeri tersebut. Di beberapa fakta sejarah misalnya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di mana misalnya Umar bin Khattab yang paling banyak menaklukkan negeri-negeri, datang ke kawasan kekuasaan Persia yang meliputi waktu itu Syam, Syria, Irak. Itu diapakan? Ditaklukkan dengan perang di masa Umar bin Khattab, karena itu kekuasaan Persia dulunya. Karena ini adalah masalah hubungan negara antar negara, maka ada penaklukan sehingga negara-negara tersebut tunduk di bawah hukum Islam, karena hanya hukum Islamlah yang boleh diterapkan di dunia ini gitu. Ketika dunia ini tidak menerapkan hukum Islam, maka yang terjadi adalah kehancuran, kekafiran, dan ini yang tidak disukai orang-orang sekuler. Mereka maunya masing-masing semua. Kenapa Islam harus mendominasi? Ya karena ini perintah dari yang membuat atau yang menciptakan dunia ini, yaitu Allah. Agama ini diturunkan oleh Allah, dan kita meyakini kebenaran semua ajaran Allah, maka hanya ajaran Allah lah yang boleh diterapkan di buminya Allah. Kalau nggak mau ajaran Allah, silahkan cari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah, pergi ke sana ya. Maka hanya hukum Allah lah yang boleh berlaku. Itu konsep dasarnya. Makanya adanya jihad menaklukkan negeri-negeri itu bukan hanya sekedar dia untuk berdakwah, tetapi untuk menerapkan
hukum Allah atau syariat Allah di muka bumi. Terlepas orangnya bukan muslim, tapi dia tetap harus tunduk pada hukum Islam. Maksudnya hukum negaranya, hukum perpolitikannya itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah. Baru akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi. Itu konsepnya. Anda tidak mau masuk Islam silahkan, tapi dalam hukum-hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum Islam. Jadi biarpun non muslim tetap dia tidak boleh bermaksiat terang-terangan, misalnya melakukan acara-acara maksiat misalnya. Mereka dibebaskan beragama sebagai wilayah privat mereka. Itu kira-kira konsep dasar dari siasah syar'iyah atau siasah politik Islam dalam mengatur kehidupan warga masyarakat. Sekalipun itu sekarang udah jauh, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena nanti akan dikembalikan lagi ketika Rasulullah di akhir zaman di bawah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, yang kita yakini itu dalam hadis-hadis akhir zaman. Dan semua itu mengarah ke sana sekarang ini. Bahwa itu belum tercapai sekarang, itu tugas kita untuk mencapainya dengan kemampuan kita. Paling tidak kita tahu dulu konsepnya, baru kemudian artinya kita berilmu dulu, baru kemudian kita berjihad untuk mencapainya. Bagaimanakah caranya? Nah, masing-masing orang, masing-masing kelompok punya cara tersendiri untuk menegakkan kembali Islam tersebut. Nah, baik, sekarang kemudian setelah berdakwah, barulah kemudian jihad. Itu tadi tahapannya itu. Pertama menuntut ilmu, bagian dari jihad, lalu berdakwah, lalu kemudian jihad qital atau perang itu sendiri. Nah, qital atau perang itu sendiri bagian akhirnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dia adalah zirwatu sanamil Islam, di mana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ada dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan ra'sul amri islamu wa amuduhus salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara ini adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad, wa zirwatu sanamihil jihad. Jadi ini namanya puncak, kan tidak semua orang bisa mencapainya. Maka hanya hamba-hamba pilihan Allah lah yang akan mencapai tingkatan jihad qital. Kalau disebut jihad secara mutlak berarti maksudnya adalah perang. Dan akan selalu ada orang-orang yang berperang itu, sebagaimana dalam hadis-hadis tentang Taifah Mansurah. Setidaknya ada 5 hadis Rasulullah SAW dari 5 orang sahabat yang menyebutkan kata yuqatilun, la yazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Ada kata yuqatilunnya. Itu orang-orang mengenalnya dengan sebutan hadis Taifah Mansurah. Dia ada 21 hadis. Dari 20 orang sahabat plus 1 mursal. Dua mursal. Jadi 19 orang sahabat meriwayatkan hadis Taifah Mansurah itu. Mutawatir makna. Maksudnya akan ada sekelompok orang, sekelompok saja, sekelompok kecil. Taifah itu artinya kelompok kecil, tidak banyak, bukan mayoritas, minoritas kaum muslimin yang senantiasa berjihad di jalan Allah sampai hari kiamat nanti. Redaksinya beda-beda. Nah, di beberapa redaksi seperti redaksi riwayat Abu Umamah Salamah bin Naufal Al-Kindi, Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Samurah, dan bahas ada seorang sahabat lagi menyebutkan dengan tegas kata yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang, senantiasa berperang di jalan Allah. Dan dalam riwayat Abu Umamah itu la yadurruhum man khadzalahum, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Itu ada saya tulis dalam web pesantren kami dengan judul hadis Taifah Mansurah. Silahkan kalau Bapak mau cari di Google. Saya menjelaskan di situ tentang kedudukan hadis tersebut dan makna-maknanya. Dan redaksi-redaksi yang mengatakan yuqatilun, judulnya itu berperang adalah salah satu ciri Taifah Mansurah. Berperang adalah ciri
Berperang di jalan Allah adalah salah satu ciri Taifah Mansurah. Itu ada tulisan saya di web pesantren kami. Silahkan bapak-bapak yang suka berselancar di dunia maya, di mana Taifah Mansurah atau yang berjihad itu akan selalu ada di muka bumi ini. Mereka senantiasa, kenapa dinamakan Mansurah? Sebenarnya hadis-hadisnya tidak menyebutkan Mansurah, tapi boleh disebut yang sering disebut dalam redaksi hadis itu adalah Taifah Zahirah, Zahiruna alal haqq. Apa maksud Zahirun? Zahirun itu artinya mereka, kalau diterjemahkan secara bahasa artinya menang dalam membela kebenaran. Menang di sini maksudnya, zahir di sini artinya mereka yang menampakkan kebenaran Islam itu di saat orang-orang lain tak berani menampakkannya. Itu maksudnya. Nah, tidak disyaratkan mereka harus menang dalam artian berkuasa. Tetapi Taifah ini selalu ada di setiap zaman dan di setiap tidak di semua tempat, tapi di setiap zaman dia akan selalu ada. Maka sesuai dengan konteks zamannya. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini mengatakan ada kemungkinan wa yahtamalu anna hadhihi ta'ifatu mufarraqatun baina anwa'il mu'minina minhum syuja'an muqatiluna wa minhum fuqaha wa minhum muhaddithuna wa minhum zuhad wa amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wa minhum ahlu anwa'in ukhra minal khairi wa la yalzamu an yakunu mujtami'in bal qad yakunu mutafarriqina fi aqtaril ard. Ada kemungkinan bahwa kelompok yang dimaksud dalam hadis ini yang dinamakan Taifah Mansurah itu terpencar di tengah berbagai macam tipikal kaum mukminin. Di antara mereka ada yang merupakan para pemberani yang berperang, berjihad di jalan Allah. Kalau kebetulan ada perang, kalau nggak ada perang ya jangan cari perang. Ada pula para fuqaha, para ahli hadis, pahala ahli zuhud, di mana mereka itulah yang menyebarkan ilmu. Sekarang kayak kita nih belajar. Dari mana kita tahu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan Al-Bukhari capek-capek menulis hadis yang dia diriwayatkan, dia dengar dari guru-gurunya. Muslim membukukan hadis-hadisnya, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad membukukan. Tanpa mereka kita tidak akan tahu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itulah bagian dari Taifah Mansurah. Ulama-ulama yang mengumpulkan hadis sampai bisa kita baca sekarang ini. Kalau bukan dari kumpulan mereka, kita mau baca apa? Hilang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para qurra yang ngajar ngaji. Kita bisa belajar ngaji dari mana? Bisa sendiri? Enggak, ada guru yang ngajarin kita. Nah, guru kita dari mana? Gurunya juga begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua bacaan kita itu sebenarnya bersanad. Cuma enggak ditulis saja. Cuma tidak sesuai standarnya aja. Tapi bersanad pasti bersanad. Dalam arti mereka guru-guru ngaji inilah Taifah Mansurah. Kalau enggak habis, enggak ada buta huruf Al-Quran semua orang. Nah, jadi ahli hadis, ahli zuhud, para aktivis amar ma'ruf dan nahi mungkar serta berbagai aktivis kegiatan baik lainnya, mereka tidak mesti berada di satu tempat. Jadi di saat ini mungkin ada satu di sini, satu di sini, satu di negara ini. Jadi tidak satu tempat. Bisa jadi mereka terpencar di berbagai belahan bumi. Itu kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini. Maka di zamannya Imam Nawawi bisa itu ada di Baghdad, bisa itu ada di Syam, bisa itu ada di Mesir. Sekarang juga begitu. Bisa itu ada di Afghanistan, model Taliban sana. Bisa itu ada di Palestina, orang seperti kelompok yang berjihad melawan Israel sana misalnya. Tidak satu, bisa banyak. Cirinya apa? Cirinya mereka mempertahankan kebenaran Islam melawan orang-orang kafir, dan mereka berpegang teguh pada akidah Islam yang benar. Dari mana kita tahu akidah Islam benar dengan akidah Islam yang enggak benar? Dari talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena semua orang aliran-aliran sesat apapun, Syiah, Khawarij, Murji'ah, semuanya mengklaim akidah mereka lah yang benar. Dan bagaimana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Ya kita harus berilmu. Nah, itulah makanya talabul ilmi itu bagian dari jihad. Kita yang sekarang sedang berada di masjid ini dengan niat untuk talabul ilmi, maka dia berjihad di jalan Allah sebagaimana hadis Ibnu Majah radhiyallahu anhu yang dari di sini adalah hadis
dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, dan tadi bapak-bapak, ibu-ibu niat sekalian menghadiri majelis taklim, berarti dia berada di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji' sampai dia pulang ke rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia katakan hadis ini hasan gharib. Hadis ini dhaif sanadnya sebenarnya, karena di dalam sanadnya ada nama Abu Ja'far Ar-Razi yang hafalannya buruk. Abu Ja'far Ar-Razi itu adalah perawi yang meriwayatkan hadis qunut subuh. Maka di mana dia mengatakan dari Rabi' bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa qunut subuh sampai meninggal dunia. Jadi nah itu Abu Ja'far Ar-Razi itu yang meriwayatkan, dan dia dhaif. Makanya para ulama berselisih pendapat tentang masalah kesunnahan qunut subuh terus menerus. Bagi yang mengatakan hadis itu sahih maka dia mengamalkannya, bagi yang mengatakan dhaif maka dia tidak mengamalkannya. Tapi dia dikuatkan hadis Ibnu Majah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tadi hadis Anas, sekarang hadis Abu Hurairah, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapa yang datang ke masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu, dia datang dengan tujuan pengen menuntut ilmu kebaikan atau ngajar. Tapi ini bukan khusus Masjid Nabawi saja, semua masjid atau semua tempat-tempat pesantren segala macam, kan orang mau menuntut ilmu di situ. Maka fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia kedudukannya seolah seperti mujahid di jalan Allah. Itu orang yang menuntut ilmu. Karena kalau tidak menuntut ilmu, bagaimana orang bisa berjihad? Akhirnya jihadnya akan salah-salah. Begitu. Nah, kembali kepada hadis Taifah Mansurah ini. Kalau Bapak sudah mendapatkan tulisan saya itu, di antara hadis-hadis tentang Taifah Mansurah ini ada beberapa yang dengan lugas menggunakan kata qital, yuqatiluna fi sabilillah. Kata qital jelas berarti perang di medan tempur dengan senjata, bukan dengan jihad yang masih bisa diinterpretasikan lain. Beberapa hadis itu adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabraha hadzal din qa'iman yuqatilu alaihi isabatun minal muslimina hatta taqum as-saah." Agama ini akan selalu tegak di mana ada sekelompok kecil isabah dari kaum muslimin berperang membelanya sampai hari kiamat. Maksudnya perang di jalan Allah itu akan selalu ada sampai hari kiamat, jihad itu. Baik jihadnya talab maupun difa, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Jihad membela diri. Jihad perang itu ada dua, ada talab, ofensif, ada yang difa atau defensif, membela diri. Rata-rata jihad kaum muslimin sekarang ini adalah membela diri. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini apa namanya? Kalau bukan jihad membela diri. Bagaimana kalau semuanya tidak ada pejuang yang berjuang membela, apa Indonesia akan merdeka? Nah gitu kira-kira. Maka itu mereka para pejuang kemerdekaan itu adalah bagian dari Taifah Mansurah itu, insyaallah apabila mereka meniatkan jihadnya li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyi redaksinya, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada taifah, sekelompok kecil dari umatku yang berperang membela kebenaran, dan mereka akan terus tampak ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Ditolong itu maksudnya, ditolong itu bukan berarti dia harus berkuasa, tidak. Banyak orang sekarang ini, banyak orang berjihad kok nggak ditolong oleh Allah dah. Misal, mungkin nggak kepikiran kita, kenapa mujahid yang di Palestina itu nggak ditolong oleh Allah? Mungkin banyak yang berpikir begitu ya. Buktinya apa? Nggak ditolong. Buktinya kehancuran, banyak yang mati. Lalu kadang pikiran orang nih, kita kalau jihad nggak boleh ada yang mati. Kalau gitu nggak usah jihad, nyerah saja. Di mana-mana yang namanya orang perang pasti ada yang mati. Hatta baik bukan cuma pasukan perangnya, termasuk rakyat sipilnya. Apalagi di era sekarang ini di mana orang menyerang itu dengan senjata pemusnah massal. Mau pakai pesawat tempur, pakai rudal segala macam, itu nggak bisa dihindari. Dan itu adalah bagian dari risiko jihad. Maka mereka yang mati
di situ tidaklah sia-sia di jalan Allah. Bapak, cuman anehnya sebagian orang yang akal pikirannya inferior, jadi mereka malah menyalahkan para pejuang. Ini gara-gara Hamas nih nyerang nih, makanya Israel membunuhin. Ada nggak pikiran begitu, Pak? Bu, banyak kan? Sebenarnya gini, itu masalah di Palestina, khusus Palestina itu ya. Itu kan terjadinya bukan sekarang. Tahun 1948, maka rentetan kejadiannya harus diurut dari sana. Orang negerinya dijajah kok. Ya apa bedanya dengan kita di Indonesia ini dijajah selama berapa puluh tahun? Katanya 350 tahun. Tapi resminya sebenarnya tidak sampai segitu. Resminya adalah ketika pemerintah Hindia Belanda masuk tentaranya nikah di Indonesia ini tahun 18 enggak kalau yang dari 1495 itu company yang masuk. Company itu kan perusahaan dagang VOC. Itu bukan negara resmi sebenarnya. Maksudnya dia cuma pengen dagang di sini, jangan diganggu gitu aja. Tapi orang udah memulainya, tapi memang itu penjajahan karena mereka yang ngatur. Dia datang ke Batavia, satu-satunya wilayah yang memang dikuasai oleh VOC itu memang Batavia ini aja, Jakarta. Selain itu tidak. Selain itu adalah yang berkuasa siapa? Raja-raja setempat. Hanya saja diintervensi oleh VOC. Model Amerika kepada negara-negara. Jadi hampir semua negara di dunia ini dijajah Amerika termasuk Indonesia. Didikte. Kamu laksanakan ini, kalau enggak nanti kamu saya dongkel gitu kira-kira. Begitulah kerjaan VOC kepada kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu. Dia tapi menjajah resminya belum. Baru hanya sekedar saya mau dagang di tempat Anda gak boleh larang gitu. Gitu seperti itulah yang terjadi pada perang Makassar misalnya, pada Sultan Hasanuddin. Makassar yang sendiri tidak dijajah oleh VOC, maksudnya bukan VOC yang berkuasa. Cuman Sultan dalam perjanjian Bongaya itu tidak boleh melarang kapal-kapal VOC yang mau berlayar di situ gitu. Jadi belum ada penjajahan pada tahun itu. Tahun resmi penjajahan itu kan baru tahun 1800 berapa ketika tentaranya resmi datang dan Indonesia dijadikan wilayah negara provinsinya Belanda, Hindia Belanda namanya. Itulah resminya penjajahan, kolonialisasi. Nah gitu. Jadi apa tadi tuh yang saya mau ngomong itu? Apa Palestina tadi? Maksudnya sama dengan itu. Berapa ratus tahun kita coba? Palestina baru berapa tahun? Baru dari tahun 48. Ya sebenarnya sudah lebih lama dari itu kan. Kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan di sini itu. Kejadian tahun 19 gara-gara perang dunia pertama, Turki itu kan tadinya di bawah Turki, Palestina itu. Lalu kemudian karena Turki kalah di perang dunia pertama, akhirnya dicaplok oleh Inggris pada tahun 1917. Yang sampai jenderalnya Edmund Allenby datang nginjak-nginjak kuburan Salahuddin Al-Ayyubi itu, yang kita ceritanya itu terkenal itu. Dari situlah. Nah, mulai tahun itu mulai masuk imigran Yahudi. Dimasukin oleh siapa? Oleh Inggris. Karena ada seorang Yahudi keturunan Inggris yang jadi menteri luar negeri namanya James Balfour. Dia itu yang menjanjikan kepada penduduk, udah kamu pindah sini aja nih. Ini ada tanah nih, tanah kosong masih. Memang tanah kosong masih banyak di Palestina waktu itu. Maka datanglah imigran Yahudi itu di bawah perlindungan Inggris. Akhirnya konflik dengan orang setempat sampai terjadi beberapa kali peperangan, termasuk diantaranya adalah peperangan dengan Syekh Izzuddin Al-Qassam tahun 1930 sampai 1935. Nah itu karena Pak Izzuddin Al-Qassam ingin melawan atau memberontak kepada pemerintahan Inggris, sekaligus waktu itu sih masih melawan Inggris, judulnya belum Yahudinya, karena Yahudinya belum berkuasa. Nah lalu kemudian ketika Inggris ini meninggalkan itu dan menyerahkannya kepada warga setempat. Warga setempatnya siapa? Udah dua warga setempatnya, ada Yahudi, ada Arab. Nah Inggris tidak menunjuk salah satunya, tapi mengisyaratkan Yahudi. Akhirnya Yahudi karena dia dapat angin segar, dia mendeklarasikan sepihak negara ini dengan kekuasaan dari batas Palestina yang ada sekarang ini sampai ke Sinai. Belum, waktu itu Sinai belum, masih dikuasai Mesir. Pokoknya termasuk jalur Gaza itu belum, tidak termasuk wilayah tahun 1948. Jalur Gaza itu tidak termasuk wilayah Israel tahun 1948. Itu adalah wilayah Mesir, jalur Gaza itu. Makanya tahun 1948 ketika terjadi Nakbah pertama, pernah dengar istilah Nakbah Bapak Ibu?
Nakbah itu pengusiran besar-besaran penduduk Palestina. Itu mereka ngungsinya kemana? Ke batas negara, yaitu jalur Gaza. Jadi jalur Gaza itu adalah batas negara pemisah antara Israel dengan Mesir, dan dia berada di bawah kekuasaan Mesir sampai batas di jalur Gaza yang sekarang ini. Barulah pada perang tahun 1967 Israel mencaploknya. Lalu kemudian pada perang tahun 1973 yang dikenal dengan perang Yom Kippur, Mesir berhasil mengalahkan Israel dan mengusir Israel dari Sinai, tapi tidak dari jalur Gaza. Makanya jalur Gaza sampai sekarang dikuasai oleh Israel. Maksudnya setelah perang tahun 73 yang Mesir menang itu, cuma Sinai saja yang diambil oleh Anwar Sadat. Nah, pada setelah tahun 73 itu sebenarnya masih pengen perang tuh. Raja Faisal dari Arab Saudi pengen perang terus. Sampai akhirnya tahun 1975 Amerika konspirasi Amerika, Raja Faisal ditembak, dibunuh dengan alasan adalah konflik keluarga. Karena yang menembaknya adalah keponakannya sendiri yang baru pulang dari Amerika kalau nggak salah. Kita tahu bapak-bapak yang udah lahir tahun 1975. Nah, tapi juga waktu itu juga kampung kita belum ada TV kali. Ya pokoknya beritanya itu masih ada, ya di koran-koran itu masih ditulis. Nah, ketika Raja Faisal terbunuh itulah udah melemah perjuangan memerdekakan Palestina, itu melemah karena dia penyokong utama anunya. Raja Faisal itu penyokong pendanaannya sampai Mesir bisa mengusir Israel dari Sinai. Begitu Raja Faisal sudah meninggal, Anwar Sadat merasa sendirian berperang. Lama-lama akhirnya udahlah, kita damai sajalah. Entah bagaimana ceritanya Anwar Sadat, apakah karena memang dia udah melemah atau dia memang sudah dikontrol oleh Amerika. Akhirnya pada tahun 1979 menandatangani perjanjian Camp David. Udah selesai, Israel dengan Mesir selesai permusuhannya, kita bersahabat, buka duta besar Israel di Mesir. Udah, dialah jadi negara pertama. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui negara Israel. Akhirnya gara-gara itu dia dikeluarkan dari Liga Arab. Dalam deklarasi Khartoum di Sudan, Mesir dikeluarkan dari Liga Arab dan dimusuhi oleh semua negara Arab. Gara-gara berdamai dengan Israel tahun 1979 dalam perjanjian Camp David. Waktu itu Presiden Amerikanya adalah lupa lagi saya, padahal bulan lalu saya sebut Jimmy Carter ya. Nanti Bapak nonton waktu tahun 79 Pak ya. Si siapa, Anwar Sadat salaman sama Yitzhak Rabin apa Ariel Sharon kalau siapa Perdana Menteri, Yitzhak Rabin kalau atau Yitzhak Samir, Perdana Menteri Israel waktu itu. Habis itu Anwar Sadat ditembak sama tentaranya sendiri gara-gara berdamai dengan Israel. Ada muncul, naiklah Hosni Mubarak. Kemudian pada akhirnya jalur Gaza itu tadi nggak jadi direbut Mesir, beradalah dia di bawah kekuasaan Israel sejak tahun 1967. Padahal pengungsi udah jumlahnya jutaan di situ. Pengungsi dari mana? Pengungsi dari Tel Aviv, pengungsi dari Askelon, Sderot, dan semua wilayah yang dikuasai di jalur pantai. Kalau kita ngerti petanya Palestina, kita paham ininya. Ini pengungsi dari mana? Kayak Syekh Ahmad Yasin itu, orang mana dia? Dia orang Asqalan namanya dulu. Makanya ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram itu, lahir di situ. Itu namanya Asqalan aslinya. Jadi lidah Ibrani nyebutnya Askelon. Dia orang situ, Ahmad Yasin itu. Tahun 1936 dia lahir. Tahun 48 terjadi Nakbah, dia diusir bersama keluarganya dari kampungnya itu menuju ke jalur Gaza. Askelon ke jalur Gaza itu sekitar 100 km lah jarak antara Askelon dengan kayak Jakarta Bandung gitu. Jadilah mereka mengungsi di jalur Gaza itu karena jalur Gaza masih di waktu itu di bawah kekuasaan Mesir. Nah kemudian pada perang 67 direbut lagi oleh Israel, maka jalur Gaza berada di bawah kontrol Israel sampai dan masuk resmi menjadi wilayah Israel sesuai klaimnya. Saya nggak tahu diakui PBB apa tidak, karena PBB tidak berguna buat Israel.
pokoknya jadi wilayah dia lah. Akhirnya masyarakat situ setelah tahun 79 tidak ada lagi perang. Sebelum Anwar Sadat sebenarnya ya, Raja Yordania udah nyerah duluan. Cuma saya lupa anunya, tepi barat itu. Jadi memang kalau Palestina ada dua wilayah yang berperang, tepi barat dan jalur Gaza. Karena kedua wilayah ini terpisah oleh wilayah Israel, wilayah yang dikuasai oleh Israel. Makanya lihat petanya tahun 1967. Nah, tepi barat itu dikuasai siapa tadinya? Yordania. Lalu Yordania ini entah kalah perang, tak lupa saya, menyerah gitu aja lah. Akhirnya seluruh tepi barat dengan ibu kota Yerusalem dikuasai lagi oleh Israel. Nah, lalu kemudian ketika itu terjadi, orang-orang situ, warga setempat, warga Palestina itu yang memberontak. Makalah terjadilah yang namanya intifadah. Ketika mereka mencetuskan dari jarak tahun 79 sampai ke 87 itu peperangan stuck. Tidak ada lagi negara yang berperang dengan Israel, negara Arab menghentikan perang semuanya. Tinggallah warga lokal. Warga lokal tadi berharap pada negara-negara Arab, sudah habis putus harapan karena semua sudah menghentikan perang. Kalau gitu kita sendiri yang memperjuangkan untuk membebaskan negeri kita dari penjajahan Israel. Gitu. Itulah apa yang dipakai, orang senjata nggak ada, taklim. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad Yasin. Dia pulang dari Al-Azhar, dia jadi guru, dia ngajar di masjid-masjid seperti yang dilakukan oleh Izzuddin Al-Qassam tahun 1930. Jadi mengajar orang-orang kembali kepada akidah yang benar, karena jalur Gaza waktu itu adalah dominasi partai komunis Mesir dulu. Makanya banyak orang berhaluan komunis. Pokoknya semuanya, segala macam kerusakan orang Arab ada di jalur Gaza itu. Sampai datanglah kelompok Ikhwanul Muslimin. Di antaranya tokoh yang paling terkenalnya adalah Ahmad Yasin, yang kemudian berdakwah di situ dan mengembalikan sebagian masyarakat kepada ruh Islam. Dia mendirikan namanya Al-Mujamma' Al-Islami, semacam perkumpulan lah gitu, yang itu kemudian menjadi organisasi resmi yang diketahui oleh Israel, dan Israel melakukan politik balas budi istilahnya. Kalau zaman Belanda dulu ada istilah politik balas budi oleh Belanda. Apa maksudnya? Jadi karena Belanda mikir kita ini udah lama menjajah Indonesia, jadi coba para bumi putra ini kasihlah makanya Soekarno, Hatta itu bisa sekolah karena apa? Karena politik itu, lupa saya nama istilah ininya tuh, mungkin bapak-bapak ada yang guru sejarah ingat kali itu. Istilah kalau kita terjemahkan menjadi politik balas budinya Belanda. Jadi bumi putra boleh sekolah. Tadinya yang sekolah itu cuma anak-anak Belanda saja sama keturunan raja. Nah sekarang semua rakyat udah boleh sekolah. Ya masuklah sekolah model Soekarno, Hatta itu. Jadi bumerang juga buat Belanda, karena setelah mereka pintar malah mereka yang jadi melawan Belanda. Itulah kemudian yang terjadi pada Palestina. Israel membiarkan orang-orang di jalur Gaza untuk berorganisasi. Istilahnya nggak ada perang waktu itu. Era 79 sampai 87. Nah, tetapi Israel terus merangsek, menguasai kampung-kampung yang tadinya dikuasai oleh orang Arab, orang Palestina, diusir. Jadi kalau zaman Nakbah tahun 48 itu kan massal, dibom, diusir, dibunuh. Kalau era 79 ke 87 itu enggak massal, tapi satu kampung gusur, rakyat melawan tangkap, gitu aja, gitu terus. Nah akhirnya orang-orang situ melawan. Lalu kemudian dicetuskanlah namanya Intifadah pertama tahun 1987. Nah di saat itulah Hamas itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin bersama beberapa muridnya, antara lain Abdul Aziz Rantisi, Khalid Mish'al, Salah Syahadah, ada beberapa tokoh lagi, ya, rata-rata udah syahid kecuali Khalid Mish'al yang masih hidup. Bersama beberapa, ada Musa Abu Marzuk juga masih hidup sampai sekarang. Nah itu yang mendirikan Hamas itu tahun 87, lalu dicetuskanlah Intifadah namanya, sampai akhirnya tahun 93 berakhir. Waktu itu pimpinannya masih Yasir Arafat, semua masih di bawah PLO. Maka ditandatanganilah perjanjian Oslo yang menyepakati bahwa Palestina diberikan wilayah otoritas, wilayah tahun 1967, tapi masih di bawah pemerintahan Israel, cuma otoritas saja. Makanya namanya Otoritas Palestina. Alhamdulillahnya negara kita sejak 48 berdiri, Israel tidak pernah mengakui Israel itu.
dan konsisten sampai sekarang, tidak pernah, hanya sekali waktu zaman Gus Dur aja itu agak goncang. Makanya kita demo waktu itu gara-gara mau membuka hubungan dagang itu. Dari awal dari hubungan dagang, nanti lama-lama bisa jadi hubungan diplomatik. Itu yang disebut dengan istilah normalisasi sekarang ini. Jadi mungkin kita bingung nih, apa sih maksud normalisasi negara Arab? Normalisasi itu maksudnya menghentikan perang dengan Israel, semua udah buka kedutaan. Tinggal satu negara saja yang belum, Arab Saudi. Qatar terakhir tahun 2007 kalau nggak salah ngusir duta besar Israel, putus lagi hubungannya. Jadi negara teluk yang belum berhubungan dengan Israel cuma 4. Qatar, Arab Saudi. Kalau Qatar kan udah pernah tapi putus. Qatar, Arab Saudi, ada Yaman sama Oman. Hanya itu. Selain itu udah semua, udah damai semua. Damai itu berarti artinya nyerah. Terakhir Sudan dan Maroko. Nah, negara Afrika masih banyak belum. Aljazair belum, Libya belum, Mauritania belum. Maroko sudah ada duta besar Israel sana. Nah, jadi gitulah cerita. Itulah dinamakan normalisasi. Terakhir Arab Saudi sebagai kunci. Arab Saudi, MBS sudah siap menandatangani normalisasi. Terjadi 7 Oktober ini, nggak jadi lagi bin Salman, ngeper bin Salman. Udah nggak jadi. Jadi Arab Saudi sampai sekarang masih menahan diri untuk menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel. Sekalipun udah banyak buzzer-buzzernya Israel di Arab Saudi itu. Makanya kalau kita lihat bagaimana aktivis-aktivis Arab Saudi, para ulamanya di Twitter itu, profesor-profesor, dosen-dosen di Universitas Madinah maupun Riyadh, alma mater kami dulu, itu malah dia bukan bela Israel, tidak, cuma malah menyalahkan Hamas gitu. Tiap hari postingannya menyalahkan Hamas, menyalahkan perjuangan segala macam. Jadi secara tidak langsung dia mendukung Israel jadinya dalam perang ini. Bisa seperti itu. Gara-gara sekularisasi yang diiniin oleh MBS Muhammad bin Salman. Orang lagi perang dia malah joget-joget di Riyadh sana. Ada istilah Riyadh Session ini kan. Diundang juga artis Indonesia, ada diundang juga. Dangdut ada dangdut di Riyadh sekarang. Kemarin siapa yang artis dangdut mana yang diundang di Riyadh Session? Nanti tanggal 14 Desember Metallica konser di ini. Metallica tuh lama banget udah ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun Metallica itu? Sebelum lahir dia udah ada. Ya, ada penggemarnya Pak, sini maaf ya. Metallica mau konser di Arab Saudi, di Riyadh tanggal 14 ini nanti. Sebelumnya intinya Arab Saudi mengarah pada sekularisasi, taghrib, westernisasi. Atas nama kemajuan, bin Salman menyebutnya kemajuan. Kemajuan apa? Justru itu adalah kemunduran. Ya, kemungkaran makin merajalela. Memangnya ulamanya kemana? Ulamanya ditangkap semua yang bersuara. Kita lihat beberapa ulama yang berani menyuarakan itu, model-model yang paling terkenalnya Dr. Sulaiman bin Nasr Al-Alwan, Salman Al-Audah, semuanya udah ditangkap. Tapi kasus mereka itu waktu itu bukan itu. Kasus mereka itu adalah karena tidak mau menganggap IM ataupun Hamas sebagai teroris. Tadinya kan Hamas itu ada di Arab Saudi perwakilannya. Sekarang perwakilannya yang ditangkap gara-gara desakan Amerika. Sejak kapan? Sejak bin Salman berkuasa. Tadinya Arab Saudi itulah pelindungnya, pelindung Hamas itu. Sejak bin Salman berkuasa, maka dimasukkan dalam daftar teroris atas tekanan Amerika. Begitu seterusnya. Makanya sekarang akhirnya jalur Gaza, karena yang berjuangnya adalah pihak mukawamah, mereka sendirian betulan nih. Maka kalau sekarang kehancuran ada di mana-mana, memang nggak ada bantuan. Bantuan banyak, ratusan ton numpuk di Mesir sana. Mau masuknya itu, kenapa nggak bisa masuk? Ya asisinya orang Israel, anteknya Israel, presiden Mesir ini. Dia tidak mau buka perbatasan Rafah itu. Secara dia buka, tapi diperketat, dipersulit lah bahasa kita. Ini padahal kan ya, kalau di mana-mana itu kalau terjadi bencana, daerah sesulit apapun harusnya malah dibuka supaya bantuan cepat masuk. Tapi Israel kan menekan lewat Amerika, bukan Israel. Amerika yang menekan. Persempit ini. Khawatir para militan masuk. Mana ada militan masuk? Nggak mungkin.
Lagi pula kalau militan masuk berperang di jalur Gaza itu tidak mudah, harus izin dari otorita mujahidin di sana, Al-Qassam, CS. Mereka tidak menerima relawan-relawan dari luar negeri sebelum lulus tes mereka. Makanya tidak ada yang bisa berjuang di sana. Makanya beberapa relawan kita di Indonesia ini yang kayak Hussein, Bang Onim, bisa angkat senjata nggak di sana? Nggak bisa, tidak akan diizinkan. Makanya mereka kalau udah nggak bisa angkat senjata, udah pulang aja ke negaranya masing-masing dulu sampai aman, karena mereka adalah aktivis kemanusiaan, bukan aktivis perang, bukan relawan perang. Mereka aktivis kemanusiaan. Sekarang belum memungkinkan, udah pulang dulu sana, nanti kalau perang udah selesai baru kalian balik lagi gitu. Maka bantuan itu banyak, jangan khawatir tentang bantuan, cuma nyampe nya bagaimana. Gara-gara perbatasan, satu-satunya perbatasan yang bisa membuat bantuan adalah perbatasan Rafah, dan itu kontrol Mesir. Kenapa Mesir gak buka? Ditekan sama Amerika dan Israel, jangan sampai kalian buka. Nah, itu akhirnya sama menderita sampai sekarang. Padahal itu sekalian banyak orang sakit, puluhan ribu anak-anak yang sakit, mau dibawa ke Mesir jadi nggak bisa. Padahal apa susahnya mendirikan rumah sakit darurat di Sinai sana? Sinai itu padang pasir kebanyakan. Tidak tahu ada kota di Sinai itu. Kalaupun kota-kota kecil, tapi kan bisa dibuat. Kalau saja pemerintah Mesir mau mengizinkan, mungkin sudah ada ratusan rumah sakit. Kita juga dari Indonesia ini, relawan Indonesia ini akan bisa mendirikan rumah sakit darurat di Sinai sana di Mesir. Sementara untuk menampung korban-korban perang yang ada di ini. Tapi Mesirnya tidak mengizinkan. Sekarang aja kita mau berangkat, ini relawan-relawan udah gatal semua mau berangkat. Maksudnya dari relawan kemanusiaan. Visa ke Mesirnya sangat sulit. Sangat sulit. Maka nggak tahu apa yang sudah dari Indonesia sudah berangkat ke sana. Apalagi negara-negara yang dimusuhi oleh Israel kayak Turki, Qatar paling susah. Termasuk Indonesia, karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Malaysia semua udah pengen bikin posko, tapi tidak bisa, tidak diizinkan oleh Mesir. Maka Mesir ini jadi salah satu biangnya. Nah, Israel kenapa pintarnya? Ketika Mesir dikuasai oleh Mursi, mereka nyerang tahun 2014. Mursi langsung angkat bicara, ngutus Hisham Kandil, Perdana Menterinya, ke jalur Gaza, ngeper Israel. Woi, jangan sampai Mesir ikut campur bahaya. Maka Mursi harus dijatuhkan dulu, baru kita bisa nyerang lagi. Maka tahun 2014 itu kan mundur Israel, gak berapa lama dia nyerang. Jadi jalur Gaza itu kan mau dikuasai lagi oleh Israel, itu ceritanya. Emangnya kenapa mereka terusir tahun 2005. Tahun 2005 mereka terusir gara-gara intifadah kedua. Jadi kosong jalur Gaza secara sepihak. Simon Peres tahun 2005, siapa Perdana Menterinya ya? Simon Peres kalau tidak salah. Itu menarik sepihak pasukannya dari jalur Gaza, dan seluruh warga Israel, itu sudah banyak warga Israel tadi di situ, ditarik semua, disuruh pindah semua ke yang sekarang disebut dengan Khilaf Gaza. Kalau di berita-berita dengar di Al Jazeera, kawasan Khilaf Gaza. Khilaf itu artinya sampulnya Gaza, maksudnya kawasan yang mengelilingi Gaza, yaitu Sderot, Bir Sabah, itu kawasan yang mengelilingi jalur Gaza, yang ngepung. Disitulah pindah warga Israel itu. Maka kalau nggak salah tahun 2006 atau 2007 ya, dibangun tembok pemisah. Masih ingat gak Bapak-Bapak? Dibangun tembok pemisah itu untuk memisahkan jalur Gaza, mengisolasinya. Kenapa dibangun? Cuma di situ aja, jalur tepi barat gak ada. Cuma di jalur Gaza itu, karena disitulah kelompok militan teroris yang dianggap Hamas itu. Mereka karena tiap hari rumah mereka dilemparin, dibom, kan lama-lama takut juga. Israel kan bangsa penakut. Akhirnya udah, kata Perdana Menterinya waktu itu, Ariel Sharon kalau nggak salah, udah kita mundur saja. Akhirnya mundur semua Israel, maka tidak ada kontrol Israel jalur Gaza. Maka jadilah jalur Gaza itu daerah atau kawasan yang 100% sudah bisa dimerdekakan oleh bangsa Palestina. Mereka diam, tidak direncanakan kembali untuk direbut. Makanya tahun 2009 perang lagi. Beberapa kali, 2009, 2011, 2012, hampir 2 tahun sekali Israel nyerang. Nah, tahun 2023 ini Hamas mendului. Tapi bukan, sebenarnya nggak mendului juga. Jadi ada rencana buat menyerang di awal tahun ini, 2024.
Karena itu didapat dari tapi yang paling menyebabkan serangan 7 Oktober ini adalah bahwa Masjidil Aqsa yang kemudian kita dengar beritanya kan, Masjidil Aqsa bagaimana ceritanya beberapa bulan yang lalu. Jadi orang sebagian dari larang sholat di kawasan mana gitu, saya nggak tahu persis ke anunya Masjidil Aqsa bagi bapak-bapak yang pernah umroh, pernah sana mungkin paham lah. Yang jelas ada beberapa tempat nggak boleh sholat di situ, sehingga dibatasi, kaum muslimin diusir, nggak boleh masuk kecuali kemudian plus beberapa kampung kaum muslimin di kawasan tepi barat itu digusur lagi. Itu yang membuat Hamas marah, diancam hentikan ini, kalau tidak kami menyerang. Kata Israel bodoh amat, akhirnya diserang beneran. Gitu ceritanya. Oke lah, baik. Jadi itulah dakwah, fadilah dakwah malah jadi ke Israel. Tapi nggak apa-apa lah Pak ya. Paling tidak kita menjelaskan. Jadi maksudnya saya di sini adalah jihad yang ada di kita sekarang ini adalah jihad mempertahankan diri, memperjuangkan kemerdekaan. Makanya bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, alhamdulillah dari beberapa rezim pun yang ada, semuanya konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Makanya yang ada di Indonesia apa? Duta Besar Palestina, padahal Palestina nggak ada negaranya di PBB. Tapi yang ada Duta Besar Palestina sebagai komitmen bangsa Indonesia dari zaman Soekarno sampai sekarang, bahwa kita hanya mengakui Palestina dan tidak mengakui Israel. Jadi sejahat-jahatnya apapun kita nggak suka dengan presiden Indonesia, tapi presiden yang paling konsisten, kecuali Gus Dur dulu, yang paling konsisten untuk tidak membuka hubungan dengan Israel. Alhamdulillah kita syukuri ini ya, dan semoga presiden nanti tahun 2024 siapapun dia tetap akan mempertahankan ini, hanya mendukung Palestina dan tidak akan mengakui Israel sebagai suatu negara. Amin. Maaf, konon sudah diubah ya. Saya amin beneran ya Pak ya. Amin. Enggak, maksudnya memang doa bukan. Kalau bapak-bapak saya nggak tahu lah maksudnya apa. Jadi apa kita ubah aja jadi kabul lagi? Ya itulah ya. Apa namanya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ikut dalam barisan jihad ini dengan harta kita. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis, semua disebutkan apa jihad itu? Semuanya jihad harta dulu. Wajahidu bi amwalikum, selalu bi amwalikum. Ada nggak ayat Al-Quran dimulai dengan bi anfusikum? Nggak ada sebenarnya. Hatta dalam hadis juga semuanya diawali dengan bi amwalikum. Jahidul musyrikin bi amwalikum dalam hadis Anas itu. Wa anfusikum wa alsinatikum. Selalu yang disebut oleh Rasulullah maupun Allah adalah bi amwalikum dulu. Berjihadlah dengan harta kalian. Maka jangan bilang kita nggak ikut. Kenapa Anda tidak berjihad di Palestina sana? Mereka tidak memerlukan kitanya yang datang. Kalau memangnya kayak Hamas atau jihad Islami menerima relawan dari luar, enggak kayak Afghanistan zaman Soviet dulu menerima dari luar. Kalau sekarang enggak, karena orang luar itu biasanya bikin masalah. Biarpun dia berjihad, lihat Suriah itu jadi bermasalah ketika mereka menerima orang luar. Orang ISIS masuk, ternyata ISISnya bikinan Amerika sendiri. Akhirnya bukannya boro-boro perang sama Bashar Assad, malah berperang sama ISISnya. Itulah. Jadi proyek-proyek intelijen masuk semua dalam hal itu menghancurkan. Maka kayak Palestina itu dia paham, nggak boleh ada orang luar yang masuk. Kalau mereka nerima orang luar, mungkin udah dari dulu orang luar udah banyak yang gatal pengen jadi relawan perang. Makanya hanya diizinkan sebagai relawan kemanusiaan. Karena memang tidak boleh. Sebab kalau sampai masuk orang luar, kacau aja nanti. Intelijennya Mossad akan masuk. Nah sekarang kan dari serangan 7 Oktober itu mereka sudah mendapatkan data informasi Mossad yang paling lengkap, karena mereka telah menyerang Camp Eris itu perbatasan Israel, salah satu pintu yang berhasil mereka serang di 7 Oktober itu. Di situ informasi tentang Mossad yang paling banyak, termasuk tokoh-tokoh siapa saja yang sebenarnya pengkhianat di dalam jalur Gaza itu. Jangan kira jalur Gaza nggak ada pengkhianat ya. Jalur Gaza itu masih ngumpul di situ orang Nasrani, ada komunis banyak, sekuler masih banyak. Jadi bukan memang Hamas
anunya, pemerintahnya, tapi bukan mereka yang berkuasa penuh. Hatta sekarang Syiah pun ada, cuman nggak bisa berkegiatan saja. Apalagi sejak Iran, makanya yang sering dikritik orang tuh kenapa nih dapat bantuan dari Iran. Iya, dapat bantuan dari Iran soalnya Arab Saudi nggak mau bantu, gimana? Sementara mereka apa namanya itu dikatakan oleh Khalid Mish'al sendiri, kita ini udah ngetuk pintu negara-negara Arab, nggak ada yang mau bantu. Tapi Iran menawarkan, kita nggak pernah datang ke Iran, tapi Iran yang datang. Ya, kurang kami darurat, mau nggak mau kami terima, gitu. Padahal bantuan Iran tuh hanya 10% dari total bantuan kepada Jalur Gaza. Yang paling banyak mana? Turki dan Qatar. Iran cuma nampang nama doang. Oh, kami berjuang nih di Palestina. Ya iya, ada sih emang, tapi ya gembar-gembornya lebih besar daripada bantuannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Moderator. Syukran Ustaz atas materinya. Bapak Ibu sekalian, tadi beliau menyampaikan terkait Thaifah Mansyurah, itu bisa dilihat ya di pesantren bik.com, yaitu Bina Insan Kamil. Kalau mau dibaca di situ beliau, kalau nggak salah di bulan April ya Ustaz ya, beliau sempat menulis. Jadi untuk lebih detailnya bisa dilihat di pesantren bik.com. Tolong di share aja Kak, di grup kalau ada. Iya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu masih ada kurang lebih 18 menit. Kami silahkan 2 orang untuk bertanya, dipersilahkan. Mas Heri. Oh, 2, udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Ustaz, wabarakatuh. sebagai intro saya mohon maaf belum sempat membaca buku yang Ustaz tulis itu, sehingga tidak mendapat gambaran yang realistis gitu. Yang kedua, mohon izin, tadi kita dibawa kepada dunia jihad, alam Timur Tengah dan alam Amerika bahkan. Saya kira terima kasih itu. Nah, kalau boleh saya ingin membawa kita, terutama saya paling tidak, bahwa kalau kita ingin melihat gambaran jihad itu, bolehkah, saya kira bolehkah kita bawa ke alam yang pernah kita alami, seperti usia saya itu pernah mengalami, yaitu dunia jihad seperti di Surabaya gitu. Jadi bolehkah kita gambaran jihad itu seperti di Surabaya? Itu satu. Yang kedua, mohon izin juga, bolehkah kita ini dibawa ke alam yang kondisi sekarang, bahkan bisa future gitu, bahwa jihad itu kalau digambaran bahwa seperti di peristiwa heroik di Surabaya itu digambarkan dalam bentuk sistem, yaitu inputnya di mana gitu, prosesnya di mana, dan bahkan outputnya di zaman Orde Lama itu, Orde Baru bahkan lebih fokus, bahkan bukannya input, proses outputnya jadi diukur sana. Bahkan kalau sempat saya ke luar negeri, dilihat di ukurannya ke outputnya itu. Demikian 3 hal itu mohon gambaran untuk kita semua, sehingga kita ke rumah membawa sketsa dari jihad itu seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf Ustaz, saya tanya bukan soal jihad, soal mati syahid, tapi mengenai sholat Ustaz.
kemarin itu saya ketiduran dari asar jam 4 sampai isya. Saya nggak tahu Ustaz. Nggak tahu karena saya biasanya itu kalau tidur sore itu azan maghrib bangun. Tapi ini isya, tapi saya nggak tahu. Saya kira maghrib. Langsung saya berangkat ke masjid ke Al-Jirah itu. Saya tahu di sana itu orang udah komat. Saya langsung aja berdiri sama jemaah yang lain. Tapi niat saya waktu itu bukan sholat isya Pak Ustaz, tapi maghrib. Karena saya biasanya begitu. Jadi kebablasan Pak Ustaz. Kemudian pertanyaan saya, apakah sholat isya saya itu sah apa enggak Pak Ustaz? Yang kedua, saya itu sholat maghribnya saya kadra. Ada setelah isya saya kadra lagi maghrib. Apakah itu selesai sah Pak Ustaz? Yang kedua Pak Ustaz, pertanyaan saya itu tadi mengenai sholat, sekarang mengenai bacaan Pak Ustaz. Saya biasa ini selama ini setelah orang azan saya sebut la haula quwwata illa billahil azim, dan setelah sholat juga itu sebut. Tapi saya sampai sekarang nggak ngerti bahasa Indonesianya apa itu la haula quwwata illa billahil azim. Ini saya sebut aja. Mohon Pak Ustaz penjelasan supaya saya lebih abdal begitu saya untuk pengertian la haula quwwata illa billahil azim. Saya bukan orang agama Pak Ustaz. Saya umum. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, yang pertama Pak Aan. Kalau kita bicara tentang jihad di semua tempat, maka saya katakan tadi di zaman kita dulu ya, misalnya di zaman perjuangan kemerdekaan, pertempuran Surabaya, mana lagi, Bandung Lautan Api, semua tempat. Itu yang mimpinkan siapa? Para ulama. Makanya di Surabaya dulu ada istilah resolusi jihad kan, yang sampai Bung Tomo lewat siaran. Sebagaimana kita ketahui lah itu. Bagaimana, apa yang bisa kita dapatkan ibrahnya dari situ? Sama lah dengan keadaan Palestina sekarang. Keadaan tidak imbang. Kita nggak punya pesawat tempur. Kita apa sih senjata para pahlawan masih ada yang pakai bambu runcing segala. Kan ada filmnya itu. Mendekati kebenaran sejarah lah film itu. Bisa kita lihat di situ aja lah. Belum kita betul-betul berada dalam posisi yang sebenarnya belum siap. Waktu Surabaya 45 kan, 10 November 1945 kan, belum ada TKR waktu itu. Udah ada belum? BKR tahun berapa? TKR kan 49. BKR Badan Keamanan Rakyat itu belum ada. Kita belum tentu punya tentara. TNI kan, TKR kan 49 kalau nggak salah. Ya. Jadi kita tuh belum punya tentara. Terus siapa yang berjuang di Surabaya itu? Iya, para milisi yang dengan persenjataan hampir ya, sangat tidak memadai sekali. Di Palestina sekarang masih mending, mereka punya roket, punya anti tank, punya segala macam. Nah, kita di Surabaya itu lebih parah lagi. Makanya sampai apa itu, ada seorang pahlawan dulu di Surabaya itu, di perjuangan itu tuh yang meledakkan dirinya itu, bom bunuh diri pertama tuh. Indonesia malah kan ada ceritanya itu. Cuma kayaknya pahlawan itu nggak disebut deh. Di film itu ada dan di sejarah memang ada. Jadi dia karena nggak bisa meledakkan tank tentara Inggris ini, yang ini kita nggak punya peluncur, gimana ceritanya ya sudah. Sementara kalau nggak salah apa tuh ceritanya, dia mau masang itu kan tadinya ranjau, cuma mau dipasang bagaimana, orang lagi berkecamuk begini, akhirnya dia masuk ke dalam bawah tank itu, meledak satu sama dirinya. Itu di pertempuran Surabaya itu. Udah berapa hari itu terjadi, dan memang akhirnya apa yang terjadi? Surabaya kita berhasil menang? Enggak, kita kalah dalam artian apa? Surabaya direbut oleh Inggris, ya kan? Mundur, semua milisi mundur karena kita pertama yang namanya milisi dadakan. Jadi pimpinannya siapa pertempuran Surabaya dulu? Bung Tomo? Bukan. Enggak, maksudnya dia bukan pimpin panglima tertingginya. Jadi yang mengendalikan perang di situ kalau nggak salah lokal-lokalan gitu. Makanya belum terlalu tersusun rapi, akhirnya pada mundur. Selain persenjataan tidak berimbang, juga memang sudah terlalu banyak korban dari
Surabaya direbut oleh Inggris waktu itu. Nah, berikutnya kemudian saya nggak tahu lagi bagaimana sejarahnya, dari era tahun 45 sampai 49 itu kan apakah Inggris, kalau nggak salah nggak lama Inggris berada di Indonesia ini, lalu kemudian diserahkan ke Belanda, atau bagaimana ceritanya itu wallahu alam, kita cek lagi dalam sejarah. Jadi apa tadi, kalau outputnya, input kali dah, inputnya siapa yang bisa berjuang berjihad? Orang-orang kaum muslimin yang berakidah dan ingin menegakkan kalimat Allah, itu inputnya. Itu mungkin maksudnya Pak ya. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah munculnya negara yang bebas dari penjajahan orang-orang kafir, seperti Palestina nanti. Outputnya nanti seperti itu. Dan berdasarkan hadis-hadis akhir zaman, Palestina akan dimerdekakan sebelum datangnya Imam Mahdi. Jadi bukan nunggu Imam Mahdi Palestina merdeka, enggak. Redaksi hadis itu menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu berpusat atau berkantor atau berkedudukan di Al-Quds. Jadi justru merdeka malah. Makanya Imam Mahdi bisa di situ. Lalu diserang oleh Dajjal yang datang dari arah Khurasan, dari arah Iran sana. Jadi mereka udah nggak ada di situ. Yahudinya udah terusir. Sudah terusir dari Al-Quds ketika sebelum Imam Mahdi datang. Maka kemungkinan besar berdasarkan teks-teks itu Palestina merdeka sebelum adanya Al-Mahdi. Berarti tak lama lagi insya Allah. Tapi bukan itu juga tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah jihadnya itu, melaksanakan perintah Allah. Menang atau tidak itu bonus dari Allah. Ada alhamdulillah, tidak ada pun kita tetap berjuang gitu. Itu outputnya. Mungkin kayak gitu Pak ya. Berarti perlu pendalaman lagi ya. Silakan mendalami sendiri. Intinya itu seperti itu. Jadi itu hanya bisa dicapai bila kita berjuang betul-betul di bawah syariat Allah, bukan di bawah syiar nasionalisme, sekularisme apalagi, tapi betul-betul li'a'la'i kalimatillah. Nah, itu yang mau ditanamkan kepada para mujahidin yang berjuang di Palestina sana. Dulu di masa Yasser Arafat, PLO, perjuangan mereka bukan itu, tapi betul-betul atas nama kebangsaan, nasionalisme murni, bukan atas dasar Islam. Makanya banyak para ulama yang ogah-ogahan mendukungnya. Tapi ketika muncul gerakan-gerakan Islam ini, mulai Hamas itu kan terakhir, mulai dari jihad Islami yang pertama, dan gerakan-gerakan Islam yang lain, barulah para ulama bangkit mendukungnya. Kenapa? Karena perjuangannya sudah atas nama Islam, bukan lagi atas nama kebangsaan Arab, bukan negara Palestinanya, tapi itu semua berada di bawah koridor Islamnya, sehingga ini adalah jihad yang Islami. Begitu kira-kira. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini menarik juga nih. Jadi nggak sholat maghrib, ketinggalan maghrib, ketiduran. Itu biasa, hatta Rasulullah pun pernah. Dan Rasulullah jelas dalam hadis disebutkan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa, bukan ketiduran aja, kita lupa kadang-kadang. Saya pernah soalnya lupa sholat zuhur, baru teringat ternyata belum sholat zuhur. Itu biasa, maka falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat, kapanpun. Misalnya kita lupa sholat zuhur, ingatnya baru waktu isya, sholat zuhur di waktu isya, qadha namanya, mengqadha sholat. Nah, apa yang Bapak lakukan ini? Karena mengira ini masih maghrib, lalu masuk ke jamaah dengan niat sholat maghrib, ya kan? Sebenarnya itu sih sah-sah saja. Cuman akhirnya gimana? 4 rakaat atau 3 rakaat? Ngikut 4. Gak ada orang sholat isya, kaget gak tuh? Maghrib kok 4? Enggak, takutnya subhanallah sendirian nih. Subhanallah pas imam karena mengira maghrib kan. Tapi enggak ya, ikut aja. Berarti salat tadi itu, salat maghrib dan isya jadi tidak sah karena masuk dengan niat maghrib. Nah, jadi terus akhirnya isya lagi apa maghrib lagi? Maghrib. Tapi maghrib ngulang lagi, ya udah maghribnya udah benar. Berarti maghribnya tadi udah ngulang ya. Berarti maghribnya udah benar. Isyanya yang belum, karena tadi itu bukan salat isya, dia masuk dengan niat maghrib,
ternyata ke isya, jadi maghribnya jadi 3 rakaat ya, jadi belum isya Bapak. Jadi nanti habis ini sholat isya lagi mengganti yang tadi malam. Kenapa? Iya, karena Bapak masuknya dengan niat maghrib. Nah itu, padahal sebenarnya boleh saja itu tadi masuk niat maghrib boleh, tapi pas imam, kan kita maghrib 3 rakaat, pas imam bangun kita jangan ikut bangun, misahin diri, salam sendiri atau nunggu imam bareng, tapi jangan ikut bangun, niatnya tetap maghrib. Itu boleh, dibolehkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi karena ngikut lagi 4 rakaat, jadi maghrib bukan, isya pun bukan jadinya. Jadi dikodok saja nanti salat isyanya yang 4 rakaat, maghribnya udah selesai berarti. Tapi tadi itu kalau sempat nanya dulu, misalnya ini maghrib apa isya gitu, lalu masuk dengan niat isya boleh. Habis itu baru enggak, karena kalau kodok itu harus maghrib dulu. Kalau jamak baru, tapi kan enggak ada uzur jamaknya karena ketiduran, bukan safar, bukan sakit. Jadi masuk aja dengan niat maghrib, ikut tadi. Pas kita udah tahiyat akhir 3 rakaat, imam kan berdiri, dia kan keempat, kita jangan ikut berdiri, kita tetap tasyahud akhir. Bisa kita salam sendiri, bisa kita nunggu imam salamnya bareng, tapi kita baca tasyahud dulu sampai selesai. Boleh pilih gitu. Jadi kita sholat maghrib bermakmum ke yang sholat isya, baik yang jamak maupun qadha, itu hukumnya sah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Syafi'i dan Hambali juga sudah ada saya tulis dalam web pesantren BIK, sudah saya tulis juga itu ya, gitu Pak ya. Kemudian yang kedua masalah arti la haula wala quwata illa billah, artinya adalah tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah, dan itu kata Rasulullah adalah harta karunnya surga. Maka banyak-banyaklah mengucapkan ucapan itu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dalam baik itu habis sholat, habis terserah apapun ya, itu adalah disunnahkan untuk diucapkan, dan kata Rasulullah sebagai harta karunnya surga, ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa aliyyil azim juga boleh, itu artinya tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Karena ucapan itu mengandung arti bahwa kita ini apapun yang kita lakukan, sekuat apapun kita, kalau Allah tidak izinkan tidak akan jadi. Maka kita sebagai hamba hanyalah berusaha, nanti kita serahkan kepada Allah. Itu maksud dari ucapan itu. Maka kalau kita sudah mengucapkan itu, artinya kita sudah pasrah kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Demikian dari saya. Bisa ditutup doa Ustaz. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita dalam kesempatan terakhir ini kita mohonkan kepada Allah Ta'ala dalam waktu yang mustajab ini, insyaallah kita berada di masjidnya Allah Ta'ala, kita mohonkan ampunan dari Allah Ta'ala kepada diri kita dan menjaga kita semua, dan juga mendoakan kaum muslimin yang berada di luar sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Ghazzah wa fi ad-Daffah. Allahumma shdud wat'ataka 'alal yahud wa khulafaihim waqdhif fi qulubihim ar-ru'b hatta yukhribu buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.